Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Jazan Rizkia dengan NIM H54012410019. Di sini saya akan menjelaskan tutorial uji asumsi klasik menggunakan R Studio. Nah, cara yang pertama itu kita bisa buka terlebih dahulu aplikasi R Studio-nya. Setelah kita buka aplikasi R Studio-nya, kita bisa langsung import dataset from Excel. Dan pastikan kita udah punya datasetnya dulu ya guys. Jadi setelah itu kita bisa klik browse, terus kita bisa cari datanya. Ini aku udah sebelumnya udah nyiapin datanya di data praktikum 6 dan kita tunggu sampai datanya ke loading. Nah, kalau misalkan nanti datanya udah ke loading, kita bisa langsung klik import. Nah ini ada bekas coba yang kemarin ya guys. Bisa di close aja. Nah, kalau udah kita bisa klik file, new file, dan air script. Nah, di sini kita bisa langsung munculin uji asumsi pastinya. Ada air scriptnya itu yang uji AK, uji underscore AK. Terus abis itu kita pakai tanda pisah, LM, dalam kurung, sesuaiin sama yang ada di sini. Finance underscore syariah, syariah, bisa syariah. Habis itu kita bisa kasih tanda pisah. Terus inflasi plus DI underscore P plus PDB plus nilai underscore tukar, koma, kita masukin nama datanya. Itu data praktikum, yes, bisa langsung diantar aja. Kalau udah, kita langsung summary. Summary dalam kurung uji. Nah, kalau udah kayak gini, bisa langsung di run aja. Run yang atas dulu. Eh, oh ya, finance syariah F yang besar ya guys. Finance syariah. Kalau udah di run. Eh, nilai tukar. Nilai tukar kayaknya kecil ya teman-teman. Coba kita run lagi. Nah, ini udah berhasil. Terus habis itu di sini kita run yang summary-nya. Oke, nah di sini kita ada summary-nya guys untuk uji asumsi plastik. Nah, habis itu kita lakukan uji normalitas. Yang pertama itu kita bisa ketik error script-nya uji spasi normalitas dual, koma, p-value. Kalau misalkan p-value-nya kurang dari 5%, dia itu sama dengan aman. Terus habis itu kita pakai Shapiro test. Jadi kita bisa clear aja Shapiro dot test dalam kurung uji sorry, uji AK. Habis itu kita bisa pakai tanda dolar residual. Residual. Nah, kalau udah kita run juga untuk wait, wait, wait. Ini di run dulu yang atasnya. Benar teman-teman. Oh, uji normalitas itu kita harus punya software dulu guys. Jadi yang pertama kita harus install dulu. Terus di sini kita cari yang namanya CAR. Eh, Nah, kalau udah kita klik install. Nah, karena sebelumnya pas trial itu aku udah pernah coba install untuk software-softwarenya, jadi eh, bisa langsung diklik aja di sini nih, CAR. Terus habis itu yang kedua itu ada LM test, LM test. Bentar teman-teman. Nah, ini LM test. Kita checklist dulu aja LM testnya. Nah, kalau misalkan udah, eh, kita pastiin juga kita udah checklist mas. Deh.
Yes, kayak gini. Nah, kita coba lagi ya guys. Run, config function. Wait, ini di installnya, wait, hapus dulu, cancel. Kita coba install ulang si LMS-nya dulu. Oh, ini cancel aja. Coba guys. Kelar data, terus LMS sama mas. Ya, harusnya udah bisa ya guys ini. Code fit function. Subhero. Oh, salah guys. Nah, teman-teman. Subhero. Jadi ini kita run. Harusnya bisa ya. Nah, kalau misalkan udah, nih, jadi dia benar-benar merhatiin typo guys. Jadi kita nggak boleh typo sama sekali. Ini langsung keluar. Dan di sini kita udah langsung dapat uji normalitasnya. Terus langsung lanjut yang kedua itu uji autokorelasi. Kita bisa tulis uji autokorelasi, koma, dw, sama dengan 2, koma, kalau misalkan DW-nya itu Durban instannya itu kurang dari 2, dia itu sama dengan auto auto plus. Tapi kalau misalkan DW-nya itu lebih dari 2, berarti dia itu auto min, sama dengan auto min. Nah, terus di sini kita langsung pakai DWTF untuk mengujinya dalam kurung uji akar. Oke, kalau udah kita bisa langsung run aja. Nah, ini langsung kita dapat uji Derbymason-nya untuk nemuin autokorelasi. Next, kita ke uji heteroskedastisitas. Kalau misalkan dia p-value-nya itu kurang dari 5%, maka dia sama dengan aman. Terus kita pakai BP test. Dalam kurung uji AK, koma, student. Nah, studentize, spasi false. Terus kalau kita masukin data sama dengan data praktikum. Terus bisa langsung kita run lagi. Nah, ini juga kita langsung dapat uji heteroskedastisitasnya. Dan yang terakhir itu kita coba uji multikolinearitas. Kita pakai VIF. Kalau misalkan VIF-nya kurang dari 10, dia sama dengan aman. Aman. Terus habis itu kita bisa langsung pakai VIF aja. VIF dalam kurung uji akar. Nah, ini bisa langsung kita, kalau teman-teman, kita run di sini. Nah, di sini juga kita langsung dapat uji multikolinearitasnya. Jadi mungkin itu aja dari aku untuk tutorial uji eh, normalitas, uji asumsi klasik menggunakan RStudio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.